Kalau kita ngomongin ayam Bangkok sama Mangon, sebenarnya kita lagi ngomongin dua tipe ayam hobi yang karakternya beda banget. Tapi sama-sama menarik, paling cocok sama cara rawat dan selera kita sendiri. Bangkok itu biasanya dikenal dengan postur yang kokoh, tulangan rapat, badan terkesan tegas. Gerakannya cenderung tenang, kalem, nggak banyak tingkah. Dari cara jalan dan cara berdirinya aja, kelihatan wibawanya. Buat orang yang suka ayam dengan karakter kalem tapi berwibawa, Bangkok ini sering jadi pilihan utama. Selain bentuk badan, banyak orang juga suka dengan perawatan yang bagus, pola makan teratur, dan kebersihan kandang yang dijaga. Bangkok biasanya kuat, nggak gampang drop, dan stabil. Inilah kenapa banyak penghobi yang betah pelihara Bangkok bertahun-tahun. Karena karakternya bisa dibilang matang, nggak terlalu meledak-meledak. Tapi tentu saja, ada sisi yang perlu diperhatiin. Karena badannya cenderung lebih berat dan berotot, gerakan Bangkok biasanya nggak secepat tipe ayam yang lebih ringan. Buat yang suka gaya ayam yang lincah banget, Bangkok kadang dibilang terlalu santai. Terus, karena pamonnya sudah lama dan banyak dicari, ayam Bangkok dengan kualitas bagus biasanya punya harga lebih tinggi dan butuh perawatan yang lebih niat supaya potensi fisiknya keluar maksimal. Jadi bukan ayam yang cocok buat orang yang maunya instan. Sekarang kita lihat Mangon. Mangon itu biasanya kelihatan rame dari gerak-geriknya. Banyak yang suka Mangon karena energinya melimpah, cara jalannya hidup, dan responsif terhadap lingkungan. Kalau dilepas di halaman atau kandang umbaran, Mangon sering kelihatan lebih gesit, cepat pindah posisi, dan cekatan. Buat penghobi yang suka ayam kelihatan dinamis dan energik, Mangon ini rasanya nggak ngebosenin. Dari sisi fisik, Mangon sering punya otot yang bagus dan power yang oke. Tapi dengan struktur badan yang sedikit berbeda dengan Bangkok. Dengan pola latihan yang tepat, pakan yang cukup protein, dan kandang yang nyaman, Mangon bisa tumbuh jadi ayam yang sangat kuat secara stamina harian, gesit, dan aktif. Cuma ya, seperti Bangkok, Mangon juga punya sisi yang mesti dipahami. Karena karakternya cenderung lebih rame, kalau perawatan kurang tenang atau sering dipindah-pindah tanpa pola, Mangon bisa kelihatan kagetan atau susah tenang. Di sini peran yang punya sangat penting. Cara pegang, cara ngajak interaksi, dan rutinitas harian bisa nentuin apakah Mangon jadi ayam yang stabil atau terlalu gelisah. Banyak botoh lawas sering bilang, bukan cuma jenis ayamnya yang penting, tapi suasana kandang dan karakter orang yang ngerawat. Bedanya Bangkok sama Mangon juga kerasa banget di bagian perawatan. Bangkok cenderung cocok sama orang yang karakternya sabar, rapi, dan suka perawatan detail. Mulai dari mandinya, jemurnya, pilihan pakan, sampai bentuk kandang. Semua biasanya dipikirin. Karena Bangkok itu menghargai perawatan telaten, makin serius dirawat, makin kelihatan hasilnya. Mangon lebih cocok buat orang yang senang lihat ayam aktif dan semangat. Latihan lari ringan di umbaran, naik turun titian, atau sekedar dibiasakan bergerak, sangat cocok buat tipikal Mangon. Tapi tetap, meskipun energinya besar, bukan berarti boleh dipaksa berlebihan. Kalau pemanasannya nggak bener dan pakan nggak seimbang, ayam yang awalnya energik bisa malah gampang capek atau turun kondisi. Hal penting lain yang sering dilupain pemula, soal kebersihan dan kenyamanan kandang. Mau Bangkok atau Mangon, kalau kandang kotor, lembab, sirkulasi udara jelek, ya sama-sama bisa sakit. Botoh yang sudah lama main ayam tahu, kadang hal kecil kayak ganti alas kandang rutin, bersihin tempat minum, dan ngasih waktu ayam istirahat tanpa gangguan, itu jauh lebih berpengaruh dibanding sekedar pakan mahal. Jadi daripada sibuk debat Bangkok versus Mangon, lebih penting belajar disiplin rawat harian. Dari sisi karakter, Bangkok sering dilihat sebagai ayam yang berwibawa dan stabil. Mangon lebih ke berani dan dinamis. Nggak ada yang lebih baik secara mutlak. Kalau kamu orangnya suka sesuatu yang terukur, pelan tapi pasti, Bangkok terasa pas. Kalau kamu orangnya senang lihat gerak cepat, antusias, dan nggak suka yang terlalu kalem, Mangon bakal kelihatan lebih cocok. Prinsip pentingnya satu, jangan terjebak gengsi ras. Ayam yang biasa aja tapi dirawat pakai hati, seringkali lebih sehat, lebih enak dipandang, dan bikin bangga pemiliknya. Ayam itu, mau Bangkok atau Mangon, butuh makan yang layak, butuh air bersih, butuh kandang yang nyaman, dan butuh sentuhan sabar dari tangan yang rawat. Banyak botoh lawas yang diam-diam punya prinsip. Ayam itu cermin yang punya. Kalau pemiliknya sabar, konsisten, dan gak gampang panik, ayamnya juga lama-lama ikut tenang. Kalau pemiliknya suka asal, ya ayamnya pun kelihatan gak terurus. Jadi kalau ditanya mana yang lebih bagus buat dipelihara, jawabannya, mana yang paling cocok dengan kebiasaanmu ngerawat. Kalau kamu siap disiplin dan telaten, Bangkok bikin kamu puas. Kalau kamu suka ayam yang kelihatan hidup dan berenergi, Mangon bakal bikin kandang terasa rame. Yang penting dua-duanya diperlakukan dengan baik. Bukan sekedar kebanggaan sesaat, tapi benar-benar dijaga kesehatan dan kenyamanannya.
Pada akhirnya, yang bikin kamu disebut botoh beneran bukan seberapa mahal ayammu, tapi seberapa tulus kamu ngerawat mereka tiap hari.